kampung Rana dalam daerah Kota Padang ada sebuah rumah kayu buat tok seng. Kalau dicari mula kini bentuk rumah tu, cuy tu bana sawa katu itu rumah tu lalamu indak bapa liaro, cuy tu bana sakutiku. Karena sekali ia ada di dalam rumah tu lah kotor mula seluruhnya, cuy tu bana sawa katu itu serato tampiknya mula indak bakatan tuan iyo baramu rumah Datuk Maringgi tuan. Datuk Maringgi surang sudah garurang tasabui kayo di Kota Padang walaupun inyo tasabui mula Datuk Maringgi inyo bukan penghulu adat tapi panggilan saja bagi diri. Kau itu pendekar lima. Ya Datuk. Inyo seorang bagil cuy tu bana sakutiko asa inyo menerima orang tak antu dinyo selang tanggang manenggang tabuju lalu tabalintang patah. Jangan itu. Ini saja. Kenapa tidak lampu gantung saja Datuk? Cahayanya terang. Siapa yang beli minyaknya? Tidak ada isinya Datuk. Ada. Lampu itu terakhir aku nyalakan waktu aku kawin dengan istri mudaku. Sudah itu tidak lagi. Kalau aku ingat bagaimana borosnya aku waktu itu, sesak dadaku. Kalau sampai merusak badan, kenapa Datuk nyalakan? Terpaksa. Pertama, aku harus dan ingin melihat muka istri baruku itu. Kedua, aku harus menghitung mas kawin. Bagaimana urusan kita di Hulu Limau Manis? Gagal Datuk. Gagal? Apa jadi begitu? Murid-murid kita tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang menjadi guru waktu itu? Si Patah Datuk. Kenapa bukan kau? Saya ke Bukit Putus. Sekarang mana dia? Masuk Rumah Batu. Rumah Batu? Penjara mana? Yang di Lubuk Pegalung. Apa namaku dia sebut-sebut? Tidak Datuk. Usahakan supaya dia keluar sebelum perkaranya disidangkan. Sudah itu, suruh dia ke Tarusan. Bekerja mencari rotan supaya jangan dilihat orang. Lalu yang ke Bukit Putus. Kenapa kau yang ke Bukit Putus? Ada ilmu baru datang Datuk. Kalau saya membantu si Patah, mungkin ilmu itu dibawa orang ke tempat lain Datuk. Jadi saya tuntut sendiri. Dapat? Dapat Datuk. Sekarang saya tanam dalam tanah dekat Tanah Merah. Harganya kira-kira 6 atau 700 Datuk. Semuanya emas dan intan. 2 orang murid yang membantu saya minta bagiannya Datuk. Nanti saya beri 50. Mereka minta 100 Datuk. 100? Itu terlalu banyak. Harga beras cuma 6 sen segantang. Sudahlah. 75. Bawa ilmu itu kemari. Bawa sekali tukang emas kita, supaya emas itu bisa dilebur. Apalagi? Tukang cetak kita kemarin malam mati. Mati. Carikan gantinya. Orang yang bisa dipercaya. Cuma sekarang, jangan terlalu banyak mencetak uang perak. Uang emas saja dilebihkan. Uang perak mudah dikenali orang. Apalagi? Soal toko bomba itu Datuk. Soal itu nanti saja. Sekarang ada soal lain. Kau ikut aku. Kita kemana Datuk? Nanti kau lihat sendiri. Baik Datuk.
Kau jalan di depan, mata pikiran awas. Jalan. Ini orang saya yang mau saya perkenalkan. Pendekar 5. Oh, pendekar 5. Tidak apa-apa. Gimana kita bicara? Silakan, Kuda Tua. Maafkan Kuda Tua. Baju Kuda Tua basah. Mari saya perintah. Ini bukan apa siapa Datuk? Punya Pak Gindo Sulaiman. Oh, Saudagar besar itu Datuk. Jangan kau sebut dia Saudagar besar. Aku melepek nanti. Maaf Datuk, itu kata orang. Orang itu bohong. Saudagar yang besar cuma aku. Kau dengar baik-baik. 20 tahun yang lalu, aku masih berdagang ikan kering di pasar kampung kau. Itu semua orang tahu. Sekarang, rumah sewaanku berpuluh-puluh. Hampir seluruh tanah di Padang ini milik. Ini tidak semua orang tahu. Jadi aku ini pendekar, Saudagar terkaya di Padang ini. Sekarang datang Pak Gindo Sulaiman. Dia mau menyanyi aku. Kemana-mana dia berbuat seakan-akan dia terkaya. Dalam hati aku berkata, kekayaanmu belum seberapa dibanding dengan kekayaanku. Tapi aku tidak bisa mengucapkannya. Akibatnya, orang menganggap dia lebih dari aku. Aku tidak bisa tidur di bidang itu. Makanku pun jadi tidak enak. Aku tidak senang. Di Padang ini, ada saudagar yang berani bersaing dengan aku. Sebelum dia jatuh, aku belum puas. Ini kerja urusanmu dan murid-muridmu. Kau boleh pakai uangnya apa kau sebut. Serahkan pada saya Datuk. Tapi kenapa kita harus ada di sini Datuk? Semua pohon kelapa ini harus diobati hingga putus. Nur? Iya, Bu. Apa yang kau menungkan? Tidak. Saya cuma memperhatikan ayam sibuk makan. Nur? Nur? Iya, Bu. Buka pintu. Ada apa, Bu? Ibu mau masuk. Nur? Iya.
menangis? Tidak, Bu. Matamu merah? Mataku kemasukan debu. Kau dimarahin ayahmu? Ini surat dari siapa? Samsul. Ada berita buruk? Kalau begitu, kau rindu padanya. Nur, coba ceritakan pada ibu. Apa kalian sudah mengikat janji? Jangan takut. Ceritakan saja. Ibu juga senang kalau kamu memilih Samsul dan Samsul memilih Nur. Begitu juga ayah. Iya, Bu. Samsul menyatakan cintanya pada Nur. Dia tanyakan apa Nur mau jadi istrinya. Lalu, apa katanya? Kalau kau tidak mau, bilang sama ibu. Ibu akan tolak lamaran orang tuanya. Nur mau, Bu. Sudah gadis anak ibu. Nanti ayah akan ibu beritahu. Ayah tidak akan marah. Ibu yakin ayah akan senang. Lalu, mengapa menangis? Berita dari Betawi baik. Rindu ya. Kata orang tua-tua, lurus jalan ke Payakumbuh, bersimpan lalu ke Kinari. Jika hati sama sungguh, kering lautan bisa dinanti. Iya, tapi dia begitu sedih. Coba ibu dengar. Silakan Gusti Mas Tempayan. Sila mengobat dagang yang rawan. Penyakit hebat tidak berlawan. Sebagai kayu penuh cendawan. Silakan adik, silakan Gusti. Sila mengobat luka di hati. Jika lambat adik obati, tentulah abang fana dan mati. Pandai dia berpantun. Tapi kalau dia mati bagaimana, Bu? Kenapa mesti mati? Ini dia tulis. Tentulah abang fana dan mati. Nur, belum ada orang menulis pantun seperti itu langsung mati. Ibu berolok-olok saja. Iya, tapi kau jangan termenung saja. Masih lama ya, Bu? Nur, sedang kelautan bisa ditunggu. Apalagi saat anaknya seorang dokter. Kalau dia sudah jadi dokter dan umurnya sudah 22 tahun, itu usia yang cukup. Tidak baik kawin terlalu cepat. Lihat saja tuh Putri Alia. Dikawinkan orang tuanya waktu berumur 13 tahun. Setiap kali mengandung, keguguran. Badannya tetap saja pendek. Karena dia sudah tidak mau tumbuh lagi.
Tapi kata orang, di Betawi itu banyak gadis-gadis cantik. Belum apa-apa sudah cemburu. Ah, Ibu. Percayalah pada ibu, nak. Biar 10 bidadari lewat di depannya, kalau kau mendehem di belakangnya, ia akan lebih dulu berpaling. Betul, Bu. Tentu saja betul. Coba, apalagi isi suratnya selain pantun itu? Lucu-lucu. Tapi kadang-kadang kita kasihan juga. Ini coba Ibu lihat. Barangkali kau belum tahu, hampir pada tiap sekolah tinggi ada adat yang dalam bahasa Belanda disebut onhuneng. Kami disuruh mengerjakan macam-macam yang aneh-aneh. Arifin disuruh membeli minyak. Sini! Kamu ke sini! Cepat, Sinus! Cepat! Ayo! Cepat sini! Jalan! Ayo! Cepat! Kayak cacing! Cepat! Sokok! Sokok! Sokok semuanya, sokok! Ini uang 1 sen. Ambil. Beli minyak. Terus kamu bawa sama apa? Bisa pakai kantong celana kamu? Tidak. Tidak apa? Tidak, Tuhan. Nah, itu kan sopan. Jadi kamu perlu apa? Botol, Tuhan. Nah, kasih dia botol. Nanti minyak seharga 1 sen itu dia buang. Kita rugi 1 sen. Iya. Ambil botol. Cepat ambil botol. Goblok. Ayo cepat. Hei. Jangan gerak. Ayo kembali. Apa saya bisa minta botol limun, Tuan? Limun. Apa itu botol limun? Botol bekas limun tuh. Bisa. Kamu. Botol ini tolong diisi limun. Cuma kalau botol ini sudah berisi limun, terus minyak seharga 1 sen tuh kamu taruh mana? Kamu taruh mana? Biar dia minum dulu sampai habis. Biar perutnya pecah. Cepat. Kamu mau nggak kamu? Kamu mau? Perut kamu pecah? Tidak, Tuan. Nah, lalu bagaimana? Saya akan beli minyak dengan botol ini, Tuan. Nah, kau lakukan. Kejar, ayo. Cepat. Cepat. Ayo, kelar. Kayak cacing. Cepat. Ayo, kelar. Kayak cacing.
Cepat, ayo angkat. Ayo cepat. Cepat. Ayo toh. Ayo cepat. Oh, ketelek cangkem kiri. Ayo cepat. Cepat. Kamu cengengesan. Hasan. Kenapa kamu ketawa? Tidak tahu, Tuan. Jawab seenaknya. Tidak tahu sopan santun. Tahu tidak apa yang kamu lakukan jika kamu ditegur sama seniormu? Tahu, Tuan. Apa? Memberi hormat, Tuan. Kerjakan. Tidak tahu, Tuan. Kamu melawan ya? Tidak, Tuan. Alah. Lalu apa maksud ucapanmu tadi, ha? Ayo apa? Ayo. Jawab. Mengulang ucapan sebelum memberi hormat, Tuan. Coba ulangi ucapanmu tadi. Tidak tahu, Tuan. Loh, kamu sini. Sudah. Suruh dia tangkap ayam. Tangkap ayam saja. Ayo tangkap ayam. Cepat tangkap. Tangkap. Ayo. Tangkap. Tangkap ayamnya. Terus, cepat, bro. Tangkap ayamnya. Tangkap cepat, ayo. Saya lihat kalian berdua ini pemberani ya. Kalian ingin jadi dokter? Iya, Tuan. Nah, kalau kalian ingin jadi dokter, kalian harus berani. Ya? Mau diuji? Kalian berani atau tidak? Mau Tuan. Bagus. Kamu berdua memang kelihatannya anak yang bagus. Oleh karena itu, saya perlu menguji. Kamu berdua akan saya beri tugas jaga di kamar mati. Bagaimana? Apa? Tuan, saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Oh, boleh? Menangkap ayam boleh. Tetapi tugas di kamar mati itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebentar. Apa ada mayat baru? Yang ada bahkan lebih bagus dari baru. Jadi mayatnya itu sudah dikubur 20 tahun yang lalu. Kemudian digali lagi. Jadi tinggal tulang belulang saja. Konon dulunya orang ini mati bunuh diri. Jadi kemungkinan untuk menjadi hantu itu besar sekali. Tuan. Saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Kalau perlu, Tuan. Saya bersedia menangkap 2 ekor, Tuan. Kamu ini berdua memang anak yang baik. Jadi boleh, Tuan. Boleh. Asal tugasan ini sudah selesai. Jalan. Mampus. Ayo, jalan. Tengok. Ayo. Ayo, Pak, masuk. Ada-ada saja ulah anak muda. Kasihani teman Samsul. Untung saya tidak apa-apa. Samsul kan pemberani, Bu. Ayah pulang, Bu. Iya, ya. Ya. Kenapa cepat pulang? Saya mau ke Padang Panjang. Ada apa begitu tiba-tiba? Mau menemui beberapa pemilik toko di sana. Aneh. Mereka tidak mau melakukan pembayaran. Padahal semuanya toko yang biasa mengambil barang dari kita. Kini mereka tidak mau
mengambil barang lagi dari kita. Apa salahnya? Apa barang-barang kita terlalu mahal barangkali? Malahan sebaliknya. Tawaran kita jauh lebih rendah dari toko-toko yang lain. Barangkali ada sebab yang lain. Saya ingin tahu itu. Waalaikumsalam. Ibunya Samsul, Bu. Duduklah, Kak. Ini ada kiriman dari Sam untuk Nur. Terima kasih, Bu. Ayo buka ya. Salak Betawi. Siapa yang bawa, Bu? Ada kenalan penghulu. Kebetulan baru pulang dari Betawi. Rupanya dia ketemu Samsul. Engkau penghulu di rumah? Tidak. Dia ke rumah kakaknya Putri Rubiah. Anaknya yang perempuan mau dijodohkan sama Sultan Mansur. Kerja Sultan Mansur itu apa? Itulah. Anak itu tidak punya pekerjaan. Kecuali petantang petinting kesana kemari. Bangsa laki-laki yang hidupnya karena diongkosi istrinya. Kenapa dibiarkan, Kak? Engku penghulu kelihatannya enggan membicarakannya. Ia mengambil sikap membantu saja. Ia menyerah saja pada keinginan kakaknya itu. Sedangkan sama saya, sama sekali dia tidak anggap. Sedangkan menegur saya, di antara iya dan tidak. Cuma baru-baru ini dia datang. Permintaannya aneh. Apa? Dia menaksir yang biasa saya pakai. Untuk ia anaknya, katanya. Jangan dibersihkan, katanya. Permintaan apa pula itu? Tidak boleh dibersihkan. Sudah saya sampaikan pada Engku Penghulu. Apa kata Engku Penghulu? Berikan. Tapi sebelum diberikan, bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Hingga tidak selembar rambut pun yang boleh tinggal. Engku Penghulu pulang rupanya. Saya pulang dulu. Ada terima surat dari Samsul, Nur? Ada, Bu. Syukurlah dia masih menyempatkan diri. Kelihatannya dia sibuk dengan pelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harum baunya. Saya mau menulis surat dulu, Bu.
Di mana kebakaran itu? Saya sendiri kurang tahu, Rangkayo. Orang-orang banyak nih semua pergi ke pasar Gadang. Kok ayah Nurbaya di sana? Oh ya, di mana Bagindo? Lagi di Padang Panjang. Kalau begitu Rangkayo diam di sini sampai saya kembali. Kembali. Sebaiknya kau pulang saja, Li, biar aku jalan kaki. Jangan lewat. Jangan lewat. Toko siapa-siapa saja yang terbakar? Toko Bagindo Sulaiman. Dalam sekejap, habis hasil usaha bertahun-tahun. Kau jangan menangis, Nur. Ini ujian Tuhan yang ditimpakan pada kita. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ada yang jadi pertanyaan bagi saya. Kedua toko yang paling ujung yang terbakar serentak. Rasanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Malam itu tidak ada angin keras. Jadi bagaimana mungkin api begitu saja melompat menyeberangi toko kedua? Kebakaran ini seakan-akan disengaja. Entahlah engkau. Rasa-rasanya saya tidak punya musuh. Tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi orang yang sirik mungkin saja ada. Kalau itu soalnya, terpulang pada Tuhanlah. Toko-toko itu diasuransikan? Belum. Kalau begitu ganti rugi tidak bisa diharapkan. Tidak. Lalu, bagaimana Angku Bagindo? Saya rasanya tidak bisa banyak menolong. Tidak usah dipikirkanku. Saya masih bisa berusaha. Saya masih punya perahu 5 buah. Seburuk-buruk keadaan saya masih bisa menjual kebun kelapa di ujung karang. Yang menyedihkan, salah seorang penjaga toko mati terbakar. Siapa? Udin. Tidak habis saya pikir. Apa mungkin begitu lelap dia tidur sehingga dia tidak merasakan panasnya api? Anaknya banyak sekali. Kasihan istri dan anak-anaknya. Saya sudah kirimkan uang santunan untuk mereka. Sudahlah. Sudah begitu rupanya suratan tangan.
Terima kasih banyak, Engku. Mari kita pulang. Engku Bagindo, biarpun kesanggupan saya kecil sekali, tapi kalau ada yang dapat saya bantu, janganlah Engku segan-segan mengatakannya. Kita ini boleh dikata sudah satu keluarga. Terima kasih. Kalau Samsu mendengar peristiwa ini, pasti ia sedih sekali. Tahu saja diberitahu. Kau juga, Nur. Jangan terlalu bersedih. Selama ada umur, pasti ada rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagindo, di depan sedang menunggu Juragan Prabu Bagindo. Ah, sebentar, saya ke depan. Kalau begitu, sudah masuk hasil hutan dari Painan. Semua perahu sudah masuk? Apa yang kalian bawa? Apa dapat rotan yang saya pesan itu? Rotan tidak ada, Engku Bagindo. Muatan kapal cuma sekadar yang kebetulan ada. Dan tukang-tukang pencari rotan itu pun menolak menjual hasil hutan mereka kepada kita, Engku Bagindo. Menolak? Kenapa? Rupa-rupanya ada saingan yang menawarkan harga yang tidak masuk akal, Engku Bagindo. Siapa? Tidak jelas orangnya. Tapi kalau tidak salah, dia datang dari padang ini juga. Pengelolaan bagaimana? Ada sedikit kelapa cungkil, tapi itu pun tidak sampai kemari, Engku Bagindo. Kenapa? Perahu kita tenggelam di tengah laut. Semua anak perahu selamat? Selamat. Diselamatkan oleh perahu lain, Engku Bagindo. Tapi semua muatan perahu habis, Engku. Perahu mendadak bocor. Astagfirullahalazim. Kenapa, Engku? Engku sakit. Kayo. Hola, Kayo. Kenapa, Juragan? Engku Bagindo sakit, Kayo. Ayah? Ayah? Ayah kenapa? Kenapa, Ayah? Engku? Ayah? 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 Tidak apa-apa. Cuma sedikit capek. Mungkin kurang tidur. Ayo masuk. Ya. Rupanya Engku Bagindo kurang tidur. Betul, Kayo. Saya kira pun demikian. Biarlah beliau beristirahat sebentar. Nanti kami bisa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kelihatannya ayah baru terima kabar buruk. Ibu kira tidak. Mungkin dia kurang tidur. Andai aku bisa memutarkan balik waktu yang telah berjalan untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh